Contoh soal yang pertama yaitu diketahui sebuah P himpunan dari H, E, L, L, O. Banyaknya himpunan dari bagian P tadi ialah. Jawab. Banyaknya anggota dari P yakni NP sama dengan 5. Banyaknya himpunan dari bagian P bisa diketahui dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. 2 pangkat NP. Maka caranya ialah seperti ini. 2 pangkat NP sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi, hasil banyaknya himpunan dari bagian P tadi ialah 32. Soal kedua, dari 28 orang siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan masing-masing anak itu ada 15 orang siswa yang mengikuti pramuka, lalu kemudian 12 orang siswa yang mengikuti futsal, dan yang terakhir 7 orang siswa yang mengikuti keduanya. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka maupun ekstrakurikuler futsal ialah. Jawab. Misalkan X ialah banyaknya siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Banyak anak yang hanya mengikuti ekstrakurikuler pramuka ialah sebanyak 15 dikurang 7 sama dengan 8 orang siswa. Banyak anak yang hanya mengikuti ekstrakurikuler futsal ialah sebanyak 12 dikurang 7 sama dengan 5 siswa. Maka himpunan tersebut dapat digambarkan dengan bentuk diagram Venn seperti gambar yang di bawah ini. Banyak anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler ialah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah X sama dengan 28. 20 ditambah X sama dengan 28. X sama dengan 28 dikurang 20. X sama dengan 8 siswa. Jadi banyaknya siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka ialah 8 siswa. Contoh soal ketiga. Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x ditambah 2 cm dan lebar 2x ditambah 1 cm. Berapakah luas sawah Pak Kardi? Penyelesaian. Diketahui panjang 4x ditambah 2 cm, lebar 2x ditambah 1 cm. Ditanya berapakah luas sawah Pak Kardi? Jawab. Luas persegi panjang sama dengan P kali L. 4x ditambah 2 dikali 2x ditambah 1 sama dengan 8x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 8x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 2 cm kuadrat. Jadi luas sawah Pak Kardi adalah 8x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 cm kuadrat. Soal keempat. Pak Mansur memberi 600 koin kepada ketiga anaknya. Anak yang kedua diberi 25 koin, lebih banyak dari anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Banyak koin yang diterima anak ketiga ialah. Penyelesaian. Misal, koin yang diterima anak ketiga sama dengan X. Diketahui jumlah koin sama dengan 600 koin. Anak kedua sama dengan 25 ditambah X koin. Anak pertama 3 dikali 25 tambah X sama dengan 75 tambah 3X. Ditanya berapa banyak koin yang diterima anak ketiga? Jawab. X ditambah 25 ditambah X ditambah 3X ditambah 75 sama dengan 600. X tambah sama dengan 600. X ditambah X ditambah 3X ditambah 25 ditambah 75 sama dengan 600. 5X ditambah 100 sama dengan 600. 5X sama dengan 600 dikurang 100. 5X sama dengan 500. X sama dengan 100. Jadi koin yang diterima anak ketiga adalah 100 koin.
Soal kelima. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonal 3x ditambah 15 meter dan 5x ditambah 5 meter. Panjang diagonal taman bunga tersebut adalah pembahasan. Seperti yang diketahui bahwa persegi panjang memiliki dua diagonal yang sama panjang. Jadi, diagonal 1 sama dengan 3x ditambah 15, diagonal 2 sama dengan 5x ditambah 5. Karena diagonal 1 sama dengan diagonal 2, maka 3x ditambah 15 sama dengan 5x ditambah 5. 3x dikurang 5x sama dengan 5 dikurang 15. Min 2x sama dengan min 10. X sama dengan min 10 dibagi min 2. X sama dengan 5. Substitusi nilai X sama dengan 5 ke salah satu diagonal. Diagonal sama dengan 3X tambah 15. 3 dikali 5 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 15 sama dengan 30. Jadi panjang diagonal taman bunga tersebut adalah 30 meter. Soal ke-6. Harga 1 ikat bayam sama dengan harga 2 ikat kangkung. Bu Aminah membeli 20 ikat bayam dan 50 ikat kangkung seharga Rp225.000. Bu Aisyah membeli 25 ikat bayam dan 60 ikat kangkung. Harga yang harus dibayar Bu Aisyah adalah pembahasan. Misalkan harga 1 ikat bayam sama dengan X, harga 1 ikat kangkung sama dengan Y. Model matematika. Harga 1 ikat bayam sama dengan harga 2 ikat kangkung. X sama dengan 2Y. Harga 20 ikat bayam dan 50 ikat kangkung seharga Rp225.000. Model matematikanya ialah 20X ditambah 50Y sama dengan 225.000. Ditanyakan harga 25 ikat bayam dan 60 ikat kangkung. Substitusi persamaan ke 1 ke persamaan 2. 20x ditambah 50y sama dengan 225.000. 20 dikali 2y ditambah 50y sama dengan 225.000. 40y ditambah 50y sama dengan 225.000. 90y sama dengan 225.000. Y sama dengan 225.000 dibagi 90. Y sama dengan 2.500. Substitusi nilai Y sama dengan 2.500 ke persamaan 1. X sama dengan 2Y sama dengan 2 dikali 2.500 sama dengan 5.000. Harga 25 ikat bayam dan 60 ikat kangkung sama dengan 20X ditambah 60Y sama dengan 25 dikali 5.000 ditambah 60 dikali 2.500 sama dengan 125.000 ditambah 150.000 sama dengan 275.000. Soal ke-7. Perbandingan permen Aurel, Rani, dan Gea 5 dibanding 3 dibanding 2, sedangkan jumlah permen Aurel dan Rani 64. Jumlah permen 3 orang tersebut adalah pembahasan. Perbandingan permen Aurel, Rani, dan Gea 5 dibanding 3 dibanding 2. A banding R banding G sama dengan 5X dibanding 3X dibanding 2X. Jumlah permen Aurel dan Rani adalah 64. A ditambah R sama dengan 64. 5X ditambah 3X sama dengan 64. 8X sama dengan 64. X sama dengan 8. Jumlah permen Aurel, Rani, dan Gea adalah A tambah R tambah G sama dengan 5X ditambah 3X ditambah 2X sama dengan 10X sama dengan 10 dikali 8 sama dengan 80. Soal ke-8. Perbandingan kelereng Furqon, Aldi, dan Hidayat adalah 4 banding 1 banding 5. Jika selisih kelereng Hidayat dan Aldi 320 butir, jumlah kelereng mereka bertiga adalah pembahasan.
Perbandingan kelereng Furqon, Aldi, dan Hidayat adalah 4:1:5. F banding A banding H sama dengan 4X banding X banding 5X. Selisih kelereng Hidayat dan Aldi 320 butir. H dikurang A sama dengan 320. 5X dikurang X sama dengan 320. 4X sama dengan 320. X sama dengan 80. Jumlah kelereng mereka adalah F tambah A tambah H sama dengan 4X ditambah X ditambah 5X sama dengan 10X sama dengan 10 dikali 80 sama dengan 800. Soal ke-9. Seorang pedagang buah membeli 12 buah durian. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar 30.000 rupiah. Soalnya A. Tentukan harga pembelian seluruhnya. B. Tentukan harga pembelian tiap buah. C. Jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah durian, berapakah ia harus membayar? Jawaban untuk A. Harga pembelian sama dengan 3 dikali 100.000 dikurang 30.000 sama dengan 300.000 dikurang 30.000 sama dengan 270.000 rupiah. Jadi harga pembelian seluruhnya adalah 270.000 rupiah. B. Harga durian per buah. Harga seluruhnya dibagi 12 buah durian sama dengan 270.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 22.500 rupiah. Jadi harga tiap buah durian itu adalah 22.500. C. Harga 8 buah. Jadi 8 dikalikan harga buah persatuan sama dengan 8 dikali 22.500 sama dengan 180.000. Soal ke-10. Satu lusin pensil dibeli dengan harga 18.000, kemudian dijual dengan harga 1.800 tiap buah. Berapa rupiahkah untungnya? Jawab. Diketahui harga pembelian 18.000, harga penjualan sama dengan 12 dikali 1.800 sama dengan 21.600. Untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian sama dengan 21.600 dikurang 18.000 sama dengan 3.600. Soal ke-11. Ayah memiliki kebun berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 45 meter dan lebar 25 meter. Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya 85.000 per meter. Berapa biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Jawab. Diketahui panjang sama dengan 45 meter, lebar sama dengan 25 meter. Biaya pemasangan sama dengan 85.000 per meter. Ditanya biaya pemasangan keliling pagar. Penyelesaian. Keliling sama dengan 2 kali P tambah L sama dengan 2 dikali 45 ditambah 25 sama dengan 2 dikali 70 sama dengan 140 meter. Biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut adalah 85.000 dikali 140 meter sama dengan 11.900.000 rupiah. Soal ke-12. Sebidang sawah berbentuk persegi mempunyai keliling 640 meter. Berapakah panjang sisi sawah tersebut? Jawab. Persegi mempunyai 4 sisi, maka rumus keliling persegi adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. 640 meter sama dengan 4 kali sisi. Untuk mencari sisi sama dengan 640 meter dibagi 4 sama dengan 160 meter.